Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kematian adalah kepastian bagi semua insan yang bernyawa. Walaupun kematian itu bersifat pasti, akan tetapi tak banyak yang siap jika ia dipanggil dahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian mereka berkata belum siap karena masih banyak dosa. Ada lagi yang berkata belum siap karena belum sempat bertaubat kepada Allah. Berbeda halnya dengan kelima golongan ini. Mereka malah berbahagia jika ia segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, siapakah lima golongan yang bahagia saat ajal menjemput mereka? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada beberapa orang yang akan bahagia saat ajal menghampiri mereka. Sebab lewat kematian itu, ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhadap orang-orang tersebut, Allah akan meneguhkan pendirian mereka di jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surah Fussilat ayat 30. Berdasarkan ayat ini, Imam Abu Lais As-Samarqandi berkata dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwa hanya ada 5 golongan yang akan berbahagia saat ajal menjemput mereka. Yang pertama, orang-orang mukmin. Sekalipun tidak semua orang mukmin akan langsung dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, karena bisa jadi ada sebagian dari orang mukmin yang melakukan larangan-larangan Allah. Akan tetapi, siksa tersebut tidak akan abadi bagi orang yang percaya dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal itu berkat syafaat Nabi Muhammad bagi umatnya kelak di akhirat, di mana mereka akan dikembalikan ke surga setelah dosa-dosanya dibersihkan di dalam neraka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, penghuni surga akan masuk surga dan penghuni neraka akan masuk neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang dalam hatinya ada iman seberat biji sawi. Maka dikeluarkanlah mereka dari neraka yang warna badannya benar-benar hitam, lalu dimasukkan ke dalam sungai hidup atau sungai kehidupan. Lalu tumbuhlah mereka seperti biji yang tumbuh setelah air bah. Adakah engkau tidak melihatnya? Sesungguhnya ia keluar berwarna kuning yang melilit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang kedua, orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas akan menjadi orang yang selanjutnya yang akan bahagia saat ajal menjemputnya. Karena dengan keikhlasannya, Allah akan menerima amal perbuatannya yang telah ia lakukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau melakukan amal ibadah, lakukanlah semata-mata karena Allah dengan ikhlas. Karena tidak akan diterima amal ibadah dari hambanya, kecuali yang dilakukan hambanya dengan ikhlas. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan ia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat,
lalu dia bersih, tidak bertanah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Yang ketiga, orang-orang yang bertaubat. Taubat kepada Allah adalah kunci terhapusnya dosa yang telah kita lakukan, asalkan tidak termasuk ke dalam dosa-dosa besar seperti menyekutukan Allah. Selain itu, meski dosa manusia bertumpuk sebesar gunung, jika ia bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulanginya, maka insya Allah dosanya akan diampuni, karena sesungguhnya ampunan Allah jauh lebih besar. Hal ini sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya." Quran Surah Az-Zumar ayat 53-54. Yang keempat, orang-orang yang zuhud dunia. Orang yang zuhud adalah mereka yang tidak memperdulikan kenikmatan dunia. Meski seluruh kenikmatan dunia dibukakan atasnya, dia tetap mendambakan ingin bertemu dengan Rabb-Nya. Mereka tidak bersedih terhadap apa yang tidak didapatkannya tentang dunia, dan mereka tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadanya. Mereka tidak khawatir dengan kematian dan hari perhitungan kelak. Sungguh, mereka akan bahagia di surga yang tidak ada azab di dalamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan bersedih terhadap apa yang tidak kamu dapatkan, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri." Quran Surah Al-Hadid ayat 23. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berdoa yang menjadi tanda zuhud pada dirinya. Dituturkan Ibnu Umar, beliau berdoa, "Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut kepadamu yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat kepadamu, dan berikan ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami ke surgamu, dan anugerahkan pula keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi kami segala musibah di dunia ini." Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i, Al-Hakim, dan Al-Baghawi. Kemudian yang kelima, ulama yang mengajarkan ilmu dan kebaikan. Seorang ulama yang selalu ikhlas mengajarkan ilmu dan kebaikan kepada manusia, menjadikannya tidak perlu khawatir dan sedih terhadap datangnya kematian dan hari akhir. Sebab amal soleh yang mereka kerjakan akan dibalas dengan surga yang diperuntukkan bagi mereka dan orang-orang yang mengikuti ajarannya. Selain itu, ia akan mendapatkan warisan pahala yang tak akan pernah terputus. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila anak Adam atau manusia wafat, maka terputuslah semua pahala amal perbuatannya, kecuali 3 macam perbuatan, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya." Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah pembahasan mengenai 5 golongan yang akan bahagia saat ajal menjemputnya. Mereka tidak perlu takut dan bersedih, karena Allah akan mengabarkan kepadanya tentang surga yang telah dijanjikan untuk dirinya. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba dalam melakukan amal-amal kebaikan sebagai wasilah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ridha Allah, kita dapat diwafatkan dengan husnul khotimah, memperoleh nikmat di alam kubur, di padang mahsyar, dan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.